tren non-linear. Ini sebenarnya adalah materi lanjutan dari analisis deret berkala, hanya saja dengan metode yang sedikit berbeda ya. Akan kita bahas di video kali ini. Baik, silakan subscribe bagi yang belum, bunyikan lonceng notifikasinya agar bisa segera mendapatkan pemberitahuan lebih lanjut, pemberitahuan lebih awal mengenai video yang akan saya bahas kali ini. Oke, ini tren kuadratik. Jadi langsung saja, teorinya itu memang tidak banyak ya. Jadi langsung di sini ada dua persamaan sebenarnya. Ini adalah persamaan yang awal, kemudian disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah Y sama dengan A plus BU plus CU pangkat 2. Ini adalah rumus master. Sementara ini adalah turunan. Jadi ini rumus yang paling utama, rumus paling induk, ya bisa dibilang rumus master. Nah, kemudian dari rumus master ini menjadi turunannya ada sigma Y, sigma UY dengan sigma U pangkat 2Y. Nah, di sini ada tiga persamaan yang berbeda. NA plus C sigma U pangkat 2, kemudian B sigma U pangkat 2, A sigma U pangkat 2 plus C sigma U pangkat 4. Nah, ini adalah deposit uang, ya kemudian tabel ini akan kita langsung bahas ke Excel ya. Oke, ini tabelnya ya, dari tahun 49 sampai tahun 62. Terlihat jelas di sini ya. Jadi tahun 49 sampai tahun 62 itu ada 14 tahun ya. Jadi 14 tahun atau 14 data. Kemudian di sini deposit uang Y 71, 49, 71 dan seterusnya. Ya, kemudian kalau misalnya semuanya ini dijumlah akan bernilai 5033. Atau di sini sudah saya tulis Y, deposit uang itu Y. Nah, kalau disigmakan atau dijumlahkan senilai 5033 di sini. Nah, kemudian di sini U. Dari awal sudah saya bilang ini adalah data 14 tahun ya, atau ada 14 data. Nah, 14 data berarti dia itu adalah data yang genap kan. Nah, kalau misalnya data genap, menentukan U-nya ini, berarti kita harus mencari pertengahan tahun atau pertengahan dari ke semua data ini ya. Karena itu 14, jadi kalau misalnya kita itu bagi 2 menjadi 7. Berarti data ke 7 dan data ke 8. Karena ini genap ya, jadi dia tidak ada pas di tengah-tengah. Jadi ada terbagi atas, ada terbagi yang bawah. Berarti 7 dan 8. Nah, ini juga berarti data yang ke-7 adalah ini ya, 55. Data ke-8 berarti yang 56. Nah, disinilah kita tulis minus 1 dan 1. Ya, seperti ini ya. Tidak ada 0. Jadi kalau misalnya data genap, dia itu tidak ada 0. Langsung minus 1 dan 1. Kemudian makin ke atas ini akan makin minus ya. Ya, seperti ini. Jadi minus 1, minus 3, minus 5, minus 7, minus 9, minus 11, dan minus 13. Artinya apa? Kalau misalnya makin ke atas, itu negatifnya semakin besar. Kemudian ini adalah data yang ganjil. Jadi 1, 3, 5, 7, 9, sampai 13 itu semuanya data ganjil. Tidak ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. Jadi langsung loncat minus 1 ke minus 3, minus 5, minus 7, minus 9, minus 11, dan minus 13. Itu untuk yang atas. Untuk yang bawahnya sama juga. Berarti 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Berarti langsung saja di sini saya tuliskan. Ya, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Jadi semakin ke atas itu semakin negatif. Semakin ke bawah itu semakin positif. Ingat, menentukan U itu adalah dengan kita cari pertengahan dari ke semua data ini, kemudian tulis minus 1 dan 1. Itu dulu. Jadi, untuk mencari U ini kita harus mengerjakan yang tengah dulu. Tidak bisa kita kerjakan yang atas sama yang bawah. Ya, jadi harus kita kerjakan yang tengah dulu, baru akan diteruskan ke atas, kemudian tengah dulu, baru kita teruskan ke bawah. Dan ini tidak ada bilangan genap. Semuanya bilangan ganjil ya. Jadi semakin ke atas itu negatif, semakin ke bawah itu positif. Oke. Kemudian tabel selanjutnya adalah UY, berarti U kali Y ya. Berarti deposit uang kalikan U. Nah, 71 kalikan minus 13, 49 kalikan 11, dan seterusnya itu harus kita kalikan dengan ya 1308 kalikan 13. Jadi semua yang ada di U ini harus kita kalikan dengan deposit uangnya. Berarti nilainya adalah ya 923, 539, 639 sampai ke bawah. Nah, artinya adalah 71 kalikan 13, 49 kalikan 11, ya sampai ke bawah, itu berarti ya 6534, itu diperoleh dari 726 kalikan dengan 9. U pangkat 2Y itu berarti harus kita pangkatkan 2 dulu 13-nya, baru bisa kita kalikan dengan Y, atau yang 71.
Tidak bisa kita itu U kalikan Y, baru kita pangkatkan 2. Jauh berbeda hasilnya, dan itu salah, tidak dibenarkan. Jadi caranya itu adalah, harus kita pangkatkan 2 dulu, kemudian kalau sudah kita pangkatkan 2 yang U ini, baru kita kalikan dengan yang Y, 71. Berarti bawahnya juga seperti itu ya. 11 kita pangkatkan 2, baru kita kalikan dengan Y. 9 pangkatkan 2, baru dikalikan dengan Y. Artinya semua yang ada di U ini harus kita pangkatkan 2 dulu, baru kita kalikan dengan yang Y-nya. Ingat, jangan sampai prosesnya itu terbalik atau salah ya. Jadi, harus dipangkatkan U dulu, baru kita kalikan dengan Y. Nah, inilah hasilnya. Ya, semua yang ada di U ini harus kita pangkatkan dulu, baru kita kalikan dengan yang Y. Jadi, ya 11 pangkatkan 2, baru dikalikan dengan 801, dan seterusnya. Nah, kemudian ini harus kita cari sigmanya. Berarti sigmanya itu adalah total dari semua ini kan. Minus 539 tambah minus 639, seterusnya sampai ke bawah itu kita tambahkan. Hasilnya adalah 35193. Kemudian yang berikutnya juga seperti itu. 11999 tambah 5929 tambah 5751, seterusnya sampai ke bawah kita tambahkan. Hasilnya adalah 451,145 ya. Itu adalah kolom yang ketiga ya, yang kita cari. Kemudian yang selanjutnya adalah U pangkat 2. Berarti di sini ya cukup yang 13 kita pangkatkan 2, 11, 9, 7 itu semua kita pangkatkan ya. Jadi 13 pangkat 2 itu adalah 169, 11 pangkat 2 itu adalah 121. Ya, jadi seterusnya sampai bawah itu harus kita pangkatkan jadi 2 ya. Nah, kalau rumus di Excel itu ya berarti cukup diklik ini, kemudian ada semacam panah, tulis 2. Ini juga sama, harus kita totalkan. Hasilnya adalah 910. Oke, itu U pangkat 2. Kemudian di sebelahnya adalah yang terakhir, U pangkat 4. Berarti U ini harus kita pangkatkan 4 ya. 13, 11, 9, 7 sampai ke bawah itu harus kita pangkatkan 4. 13 harus kita pangkatkan 4, hasilnya adalah 28561. Yang bawahnya juga gitu ya, jadi 11 dipangkatkan 4, itu hasilnya adalah 14641. Jadi semua yang ada di U ini harus kita pangkatkan 4. Oke, ini hasilnya ya. Jadi mengerucut di paling tengah karena 1 di sini 1 ya, kalau dipangkatkan 4 atau dipangkatkan berapapun ya tetap 1 hasilnya ya. Ya, kemudian yang di bawahnya ini berarti tinggal kita totalkan ya, 28561 ditambahkan dengan 14641 sampai ke bawah sampai ditambah yang paling 28561 ini ya. Hasilnya adalah 105,742. Oke, kita sudah dapatkan. Kembali ke rumus yang berikutnya. Kita tidak bisa mengerjakan yang rumus master. Rumus master ini akan kita kerjakan di paling akhir. Jadi, kita kerjakan terlebih dahulu adalah rumus turunan. Ya, jadi ada 3 rumus, sigma Y, sigma UY, sigma U pangkat 2Y. Sigma Y, berarti inilah yang selama ini kita cari kan. Sigma Y, berarti sigma Y itu adalah total Y. Ingat total Y, berarti yang deposit uang ini totalnya adalah 5.033. Sehingga di sini kita tulis 5.033. Oke, kemudian NA. NA itu adalah N jumlah data atau jumlah tahun. Di sini ada 14 tahun, berarti tulis 14A. Nah, seperti ini. Kemudian plus C, sigma U pangkat 2. Sigma U pangkat 2, berarti yang ini ya, U pangkat 2. U pangkat 2, sigma atau totalnya itu adalah yang 910. Berarti kita tulis C 910 atau 910C, sama ya, tidak masalah. Hurufnya itu kalau dibolak-balik tidak masalah ya. Baik itu A14 atau C910 atau 910C, ya tidak masalah. Huruf itu dibolak-balik tidak apa-apa ya. Oke, ini sudah dapat yang persamaan pertama. Kemudian yang persamaan kedua, sigma UY sama dengan B sigma U pangkat 2. Sigma UY berarti yang di sini ya. Sigma berarti yang total. Berarti hasilnya adalah 35193 ini ya. Kemudian B sigma U pangkat 2. B itu kita belum dapat. Kemudian sigma U pangkat 2. Sigma U pangkat 2 berarti yang ini ya, U pangkat 2, sigmanya adalah 910. Jadi B 910. Ya, karena B tidak kita ketahui nilainya ya. B tidak ketahui, C juga tidak diketahui. Kemudian yang persamaan ketiga, sigma U pangkat 2Y. Sigma U pangkat 2Y berarti yang ini ya, U pangkat 2Y, sigmanya adalah yang 451,145. Nah, di sini kemudian A sigma U pangkat 2. A juga kita belum tahu, sigma U pangkat 2 berarti yang di sini ya, U pangkat 2 sigmanya adalah 910, berarti 910A. Nah, di sini kemudian plus C sigma U pangkat 4. C juga kita belum tahu, tapi tulis saja di sini C, kemudian sigma U pangkat 4. Berarti
U pangkat 4 yang di sini, sigmanya adalah yang 105,742. Sudah kita dapatkan ya, jadi 3 persamaan ini sudah kita dapatkan. Nah, dari 3 persamaan ini, kita tidak bisa mendapatkan yang A dan C saja. B bisa kita dapatkan. Caranya adalah dengan persamaan aljabar ya. Jadi dari 3 huruf ini, A, B, C, yang bisa kita cari terlebih dahulu hanya yang B. Yang A dengan C itu belum bisa kita cari. Oke, langsung saja kita tulis kembali rumusnya. 35193 sama dengan B910. Kemudian 35193 itu sama dengan B. Nah, kemudian karena kita ingin mencari B, berarti 35193 harus kita bagikan dengan 910. Nah, jadi semua yang ada di huruf ini, yang melekat di huruf, itulah yang akan menjadi penyebutnya. Jadi seandainya 35193B, kemudian 910 saja, berarti 910 dibagi dengan 35193. Intinya, yang melekat dengan huruf, itulah yang akan menjadi penyebut atau yang akan menjadi di bawah. Nah, seperti ini kan. Jadi B910 berarti untuk mencari nilai B adalah 35193 dibagi dengan 910. Intinya yang melekat dengan huruf itulah yang akan menjadi yang bawahnya atau menjadi penyebutnya. Oke, berarti 35193 dibagi dengan 910 hasilnya adalah 38,6736. Ya, jadi 35193 dibagi dengan 910 hasilnya adalah 38,67363. Itu nilai B. Oke, kita baru mendapatkan nilai yang B. Kita belum mendapatkan yang nilai A dan C-nya. Berarti selanjutnya harus kita tulis ulang ya. Nah, untuk mencari A dengan C, kita itu harus memilih untuk mengeliminasi. Jadi pilih satu A atau C. Ya, dan caranya adalah kita harus mengeliminasi. Nah, di antara A dengan C itu kita harus pilih salah satu, mau A atau yang C. Tidak masalah, mau yang C juga boleh, mau yang A juga silahkan. Misalnya memilih eliminasi yang A, berarti harus dikali agar sama nilainya. Oke, kita tulis ulang ya. Jadi 5033 sama dengan 14A plus C910, kemudian 451, A90, C105742. Ini kita tuliskan ulang. Hukum mengeliminasi berarti dia itu harus dikalikan dengan angka yang sama. Nah, seandainya di sini saya ingin mengeliminasi yang A, berarti bagaimana caranya agar antara A yang 14 dengan 910 itu sama nanti nilainya. Berarti harus kita kalikan, kalau yang di atas itu dikalikan dengan 65, kalau yang di bawah itu kalikan dengan 1. Nah, seperti ini. Bagi beberapa mahasiswa atau bagi beberapa orang mungkin bingung ya, tidak tahu bagaimana caranya agar kita itu bisa mendapatkan angka yang sama untuk mengeliminasi yang A ini. Karena ini bilangan yang besar, jadi memang cukup membingungkan ya. 14 dengan 910 ini berapa ya? Ya, kalau misalnya kita bingung, cukup dikali silang salah satunya. Nah, bagaimana cara mengali silang? Berarti yang di atas itu kita kalikan dengan 910, ya. Yang bawah kalikan dengan 14. Nah, itulah maksud saya yang dikalikan silang salah satunya. Jadi seandainya ini bilangan yang besar, bilangan yang berkoma, bilangan yang sulit untuk kita cari pengalinya, ya udah berarti salah satunya itu kita kalikan aja kan. Misalnya di sini 14 dan 910, berarti yang di atas itu kita kalikan dengan 910, yang di bawah harus kita kalikan dengan yang 14 kan. Nah, di sini 910 dan 14. Jadi 910 kalikan dengan 5033, 910 kalikan 14, 910 kalikan dengan 910. Kemudian yang bawahnya 14 dikalikan dengan 451, 145, 14 kalikan 910, 14 dikalikan dengan 105,742. Oke, kita pertama-tama cari dulu ya, 910 dikalikan 5033 hasilnya adalah 4580030. Kemudian 900 kalikan dengan 14 hasilnya adalah 12740. 910 kalikan dengan 910 hasilnya adalah 828100. Itu untuk yang atas. Yang bawahnya 14 kalikan 451 itu hasilnya adalah 6316. 14 kalikan 910 itu hasilnya adalah 12740. Kemudian 14 kalikan dengan 105,742 hasilnya adalah 1.480 ya. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bahwa hasilnya untuk yang A itu sama kan. Nah, makanya kalau misalnya kita itu bingung ingin mencari berapa sih pengali agar dia itu sama, agar bisa kita eliminasi, ya udah, berarti salah satunya itu kita kalikan silang aja kan. Nah, jadi di atas kalikan 910, di bawah kalikan 14. Di sini sudah terbukti ya. Jadi yang A itu nilainya sama 12740, bawah juga sama 12740. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita kesulitan untuk mencari berapa pengali yang sama. Nah, sekarang di sini saya sudah mendapatkan pengali yang sama dan lebih sederhana, lebih kecil angkanya. Jadi kita pakai yang 65 dan 1 aja ya. Jadi 5033 kalikan 65 itu hasilnya adalah 327145, kemudian 14 kalikan 65 itu hasilnya adalah 910A. Kemudian 910 dikalikan dengan 65 itu hasilnya adalah 59150.
Oke, karena di bawahnya kalikan 1, lebih mudah ya. Jadi 451, 145, 910 ya. Karena semua dikalikan 1, jadi tinggal tulis ulang aja kan. Oke, sudah bisa terlihat bahwa dia itu 910A sama ya. Caranya agar dia itu tereliminasi berarti harus dikurang. 910 dikurangkan dengan 910 itu hasilnya 0 kan. Apakah dia itu pasti dikurang? Belum tentu. Karena di sini bisa jadi adalah minus. Kalau seandainya dia itu minus 910, berarti dia itu harus ditambah agar dia itu nanti akan menjadi 0. Ingat ini adalah eliminasi, berarti kita itu harus menghapus salah satunya. Dengan menghapus salah satunya kita akan mendapat salah satu angka yang lain. Ya, seperti itu ya. Itu salah satu tujuan mengeliminasi. Jadi kita itu mencari pengali yang sama agar nanti kita hapus. Yang kemudian dengan dihapusnya itu kita bisa mendapatkan bilangan angka yang lain. Ingat ya, jadi di sini bukan berarti pasti minus. Ini memang kebetulan minus ya, karena dua-duanya sama-sama positif. Jadi 910 kurangkan dengan 910 hasilnya adalah 0. Kalau seandainya dia itu minus 910, berarti di sini harus ditambah dengan 910 agar dia itu nanti 0. Atau seandainya di sini 910 plus, di bawahnya adalah minus, berarti dia itu harus juga ditambah. Nah itu ya, jadi kalau salah satunya minus, itu dia harus ditambah, tapi kalau dua-duanya itu plus, berarti dia itu harus dikurang. Itu aja sederhananya. Jadi mau itu di atas, mau itu di bawah, kalau misalnya dia itu minus, berarti dia itu harus ditambah di sini. Tapi kalau misalnya di sini dua-duanya positif, ya berarti ya udah langsung aja kita kurangi. Oke, 910 dikurangkan dengan 910 tadi saya bilang 0, kemudian 59150 dikurangkan dengan 15742 itu hasilnya adalah minus C46592. Kemudian 327145 dikurangkan dengan 451145 minus 124.000. Di sini juga harus teliti ya, memperhatikan minus plus positifnya, negatifnya itu harus benar-benar dilihat, diperhatikan, jangan sampai salah. Kenapa ini minus? Karena di atasnya itu dikurangkan dengan yang lebih besar bawahnya. Jadi atas dikurangi dengan yang bawahnya itu lebih besar daripada yang atasnya sehingga dapat minus. Oke, langsung saja kita turunkan di sini minus 124.000 sama dengan minus C46592 ya. Nah, kemudian nilai C berarti 124.000 dibagikan dengan 46592. Ingat, karena yang melekat dengan huruf itulah yang akan menjadi penyebut yang akan menjadi yang di bawah ya. Berarti 124.000 dibagi dengan 46592. Minus. Jangan sampai melupakan minusnya. Nah, karena minus itu dibagi minus berarti dia akan bernilai plus. Nah, hasilnya adalah 2,6614. Itu adalah nilai C. Oke, kita sudah dapat nilai B dan nilai C. Nilai B 38, nilai C itu adalah 2,6, berarti yang terakhir itu adalah yang A. Bagaimana cara kita itu mendapatkan yang A? Ya udah tinggal dipilih salah satu kan, mau yang persamaan yang pertama yang 5003 atau yang 451145. Bebas ya. Tapi saya lebih menyarankan yang lebih kecil atau yang lebih sederhana, karena kalau lebih sederhana itu nanti lebih mudah mencarinya kan. Kalau bilangan besar ya nanti khawatirnya ada kesalahan. Jadi ya kita cari yang sederhana atau yang kecil saja bilangannya, yaitu yang 5033 14A plus C910. Nah, jadi itu ya, ambil salah satu persamaan 5033 sama dengan 14A plus C910. Ya, langsung aja kita masukkan nilai C-nya karena kita sudah mendapatkan A saja. Sama dengan 14A plus 2,6614 C. Ya, jadi C itu adalah yang sudah kita dapatkan tadi ya. Jadi 2,6614 kemudian dikalikan dengan 910 karena dari persamaannya adalah yang 14A plus C910. C-nya sudah dapat ya, berarti kalikan dengan 910. Jadi 5033 sama dengan 14A plus 2,6614 dikalikan 910 itu hasilnya adalah 2421,875. Nah, kemudian ingat persamaan aljabar berarti dia itu ada pemindahan ruas ya. Artinya 5033 ini mau kita tetapkan, tapi yang pindah adalah 2400-nya ya. Jadi 2400-nya ke sini. Bisa jadi juga 5033-nya yang pindah ke sebelah kanan. Bebas, itulah namanya pindah ruas ya. Jadi pindah ruas itu silahkan mau di sini 5033-nya tetap, tapi yang pindah adalah 2400, atau bisa juga dia itu 5033-nya pindah ke 2400. Tapi saya lebih menyukai yang pindah ke sebelah kiri saja. Nah, ketika dia itu pemindahan ruas, di sini plus, berarti akan berubah tandanya menjadi minus ya. Jadi 5033 itu positif tetap karena dia itu tidak pindah. Namun yang pindah adalah 2400. Jadi 5000 dikurangkan dengan 2400. Nah, seperti ini. Sama dengan 14A ya. Berarti
Gini harus kita cari dulu 5033 kurangkan dengan 2421 hasilnya adalah 2611,125. Berarti harus dibagi dengan 14A ya. Untuk mencari nilai A berarti dia itu 2611 dibagi dengan 14. Ingat karena yang melekat dengan huruf itu adalah 14, berarti 14 itulah yang menjadi penyebut atau yang menjadi paling bawah ya. Nah, seperti ini, 2600 bagi 14 hasilnya adalah 186,5089. Itu adalah nilai A. Oke, jadi kita sudah dapat nilai A, B, dan C ya. B-nya seperti ini, 38. Yang C-nya adalah 2,6. Yang A-nya adalah 186. Nah, sudah dapat, berarti kita kembali ke rumus master. Rumus yang paling awal ya. Nah, inilah rumus master. Y sama dengan A plus BU plus CU pangkat 2. Oke, di sini saya rekap kembali ya. Jadi nilai A itu adalah 186,50. Nilai B itu adalah 38,67. Nilai C adalah 2,6614. Jadi ini saya rekap kembali. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kembali ke rumus master. Bagaimana rumus master itu? Y sama dengan BU plus CU pangkat 2. Oke, kita ambil satu contoh atau satu tahun ya. Tahun 49. Berarti Y 49. Sama dengan A plus BU plus CU pangkat 2. Berarti kita harus menggunakan A yang barusan kita cari ini kan. A itu adalah 186. Berarti kita tulis di sini 186. Kemudian B-nya adalah 38,67. U itu kita harus melihat lagi ke tabel tadi kan. Ini tahun 49. Tahun 49 yang U. Ya, berarti U tahun 49 adalah minus 13 ya. Di sini di tabel yang tadi kita sudah cari di awal, tahun 49 U-nya adalah minus 13. Nah, sehingga di sini berarti 186 ditambah dengan 38 dikalikan dengan minus 13 CU pangkat 2 berarti minus 13 pangkat 2. Oke, langsung saja saya tulis di sini. Jadi 186 itu A, B itu adalah 38, U itu adalah minus 13. Nah, minus 13 itu dapat di tabel yang tadi saya tunjukkan ya. U pangkat 2 juga begitu. Jadi 169 ya. U pangkat 2. Nah, bisa kita lihat di sini tahun 49 U pangkat 2-nya adalah 169. Jadi di sini saya tulis 169. Ini juga sama 2,66 itu adalah yang C. Nah, langsung aja kita jumlahkan dan kita kalikan di sini. Berarti 38,673 dikalikan dengan minus 13 ditambah dengan 2,661 dikalikan dengan 169 ditambah dengan 186. Hasilnya adalah 133,5287. Itu untuk yang tahun 49. Kalau misalnya kita ingin mencoba tahun yang 50, berarti Y 50. Nih ya. Sama kita tulis kembali. Kemudian di sini kita lihat masih sama ya menggunakan rumus master tadi ya. A plus BU plus CU pangkat 2. Jadi kita tulis sama, A-nya 186, B-nya juga 38,6, C-nya adalah 2,6. Yang membedakannya hanyalah yang U. Jadi untuk tahun 50 U-nya itu adalah minus 11. Itu untuk yang U-nya. Berarti di sini 38,67 dikalikan dengan minus 11. Bukan minus 13 ya, karena ini tahun 50. Nah, kemudian yang berikutnya CU pangkat 2. U pangkat 2 untuk tahun 50 itu nilainya adalah 121 ya. Bisa kita lihat 50, berarti U pangkat 2-nya adalah 121. Ya, jadi saya tuliskan aja langsung di sini. Ini ya sama ya, jadi A-nya sama, B-nya sama, C-nya juga sama. Yang membedakannya hanya yang U di sini. Ya, jadi 13, di sini adalah 11. Berarti mau tidak mau kita harus melihat tabel yang tadi. Ya, seperti ini ya. Jadi memang harus melihat tabel kembali. Melihat U dan U pangkat 2-nya saja. Nilainya adalah 83,1287. Itu untuk yang tahun 50. Nah, gunanya apa sih kita membuat ini? Berarti hampir sama dengan deret berkala kemarin, kita itu ingin memprediksi pergerakan di tahun berikutnya. Kita di sini ingin mengetahui deposit uang di tahun berikutnya itu kira-kira berapa sih? Nggak usah tahun yang ada di tabel ini kan. Di sini tahun 49 sampai tahun 62. Ya udah kita prediksi itu sampai yang tahun 63, 64 atau sampai ke tahun 2000-an kan. Itulah salah satu kegunaan dari tren kuadratik. Jadi kita itu ingin memprediksi. Hampir sama dengan analisis deret berkala. Hanya saja penggunaan metodenya itu berbeda. Oke, jadi itu ya kegunaan tren kuadratik. Kita itu ingin memprediksi. Kita ingin prediksi di luar tabel yang tadi. Katakanlah kita ingin coba tahun 64. Karena di sini hanya sampai tahun 62 kan. Berarti kalau misalnya kita itu ingin membuat tahun 64, U-nya itu harus kita buat kembali kan. 62, 63. 63 berarti itu adalah U-nya 15. Kalau 64 berarti dia itu U-nya adalah 17. Ya, ingat ini adalah ganjil semua ya. U itu di sini ganjil semua.
Oke, karena itu tahun 64 berarti Y 64. Kita tulis lagi rumus masternya. A plus B U plus C U pangkat 2. 186 plus 38 ini masih sama ya. Jadi 38, 2,66 ini sama. Hanya saja yang bedakannya itu adalah 17 di sini ya. Jadi 17 itu dapat dari yang tadi saya bilang. Harus kita cari kembali. Karena di sini tahun 62, berarti tahun 63, tahun 64. Nah, di sini U-nya 13, ya karena ini ganjil berarti 15 dan 17. Nah, inilah U. Berarti kalau misalnya dipangkatkan 2, ini kalau pangkat 2, jadi 225 dan 289. Berarti kalau kita melihat yang tadi, ya kan, 17 dan 289. Ingat, karena ini adalah U dan U pangkat 2. Langsung aja kita masukkan. Ya, berarti nilainya adalah 1613,105 ya. Jadi 186, 38, dan 2,66 ini harus kita kalikan sama seperti tadi saya bilang 38,67 dikalikan 17 baru ditambah dengan yang 2,66 kalikan 289. Artinya dalam matematika itu kita harus menyelesaikan dalam kurung dahulu baru kita selesaikan yang di luarnya. Di sini 38 dikalikan 17 dulu, kemudian 2,66 dikalikan dengan 289, baru semuanya bisa ditambahkan, hasilnya adalah 1613,105. Oke, di sini mungkin ada yang bingung, kenapa nilai dari yang kita cari ini, kenapa berbeda dengan yang ada di tabel? Kita contohkan, 49 itu adalah 133. Kenapa di tabel ini nilainya adalah 71? Sederhana, karena yang kita cari ini bukan untuk yang sudah berlalu. Kita untuk mencari yang prediksi tahun berikutnya. Jadi, data ini, ya, ini tidak kita pakai. Ini kita hanya mencari tren atau mencari deret angkanya saja karena kita itu ingin memprediksi yang tahun 64-nya. Jadi, data yang ini adalah data historis atau data yang sudah berlalu, data yang sudah lama, data yang sudah tercatat. Nah, kita itu ingin prediksi tahun berikutnya dengan data yang sudah berlalu itu kan. Sehingga data ini bukan berarti menyalahgunakan data yang sudah ada atau menyalahgunakan data historis. Ini adalah deret untuk kita mencari tahun berikutnya. Artinya data ini hanya sekedar untuk mendapatkan pola di luar dari prediksi yang sudah kita buat. Jadi seperti itu ya. Jangan heran jikalau misalnya ini ada perbedaan. Oke, kemudian di sini adalah tren eksponensial. Nah, tren eksponensial ini menggunakan log atau logaritma. Di sini juga hampir sama, ada rumus master dan rumus turunan. Jadi ini rumus masternya log Y sama dengan log A plus log BU. Nah, rumus turunannya adalah sigma log Y sama dengan N log A. Sigma U log Y sama dengan log B sigma U pangkat 2. Nah, ini datanya. Jadi langsung saja saya contohkan ke Excel. Oke, ini ya. Jadi tahun 63 sampai 73. Kemudian ini PDB, dianggap itu adalah Y-nya. Kemudian sampai ke bawah, ini datanya sudah kita dapatkan. Hampir sama dengan tadi, kita itu harus mencari yang U. Gimana cara mencari U? Ingat, kita itu harus mencari yang tengah dulu, baru kita teruskan ke atas dan ke bawah. Jadi tidak bisa kita itu mencari yang atas dulu, baru ke bawah, atau bawah ke atas dulu. Kita harus cari yang tengah dulu. Cara mencari tengah, itu kita harus lihat berapa jumlah datanya. Ini ada 11 data. Kalau 11 data, berarti dia itu data yang ke-6, kan? Atau ya udah kita perkirakan aja, kira-kira dari sini, yang tengahnya itu adalah yang mana? Berarti yang tahun 68 ini kan? Jadi kalau misalnya bingung, ya udah kita lihat aja dari sini kira-kira tengahnya yang mana? Oh, tahun 68. Atau itu tadi, ini ada 11 data. Berarti kalau misalnya dibagi 2 itu hasilnya adalah 5,5. Nah, kalau 5,5 berarti data yang ke-6. Kalau 13 berarti bagi 2 hasilnya adalah 6,5 kan? Nah, 6,5 berarti data yang ke-7. Nah, dan seterusnya. Karena ini adalah 11 berarti dia data yang ke-6. Nah, inilah yang harus kita tulis 0. Hampir sama dengan tadi, bedanya adalah kalau yang ini dia itu menggunakan angka yang berderetan atau angka yang berurutan. Dia tidak menggunakan angka ganjil saja. Kalau yang tadi, karena dia itu genap, jadi dibagi atas dan bawah kan, tidak ada pas tengah-tengah. Nah, otomatis dia itu akan menggunakan data ganjil. Karena ini data ganjil, berarti dia itu tengahnya adalah pas di tengah-tengah tahun itu kan. Nah, di sini dia tidak menggunakan data yang ganjil lagi, jadi langsung dia itu berurutan ya. Hampir sama dengan tadi, minus itu kalau ke atas. Kalau ke bawah itu dia positif, berarti minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan minus 5. Nah, seperti ini ya, jadi berurutan. Data ganjil, U-nya itu akan berurutan. Tapi kalau data genap, U-nya itu dia hanya ganjil saja, yang genapnya tidak dipakai. Nah, ini juga kita teruskan aja, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5.
Kemudian selanjutnya adalah log Y. Berarti 410 ini harus kita logaritmakan. Jadi logaritma 410Y itu hasilnya adalah 2,613. 425 lognya adalah 2,628 dan seterusnya. Oke, jadi semua yang ada di PDB ini kita logaritmakan. Ini adalah log Y. Kemudian ini harus kita cari jumlahnya, berarti 2,61 tambah 2,62 tambah 2,63 tambah 2,64 seterusnya sampai ke bawah, kita tambahkan hasilnya adalah 29,801. Itu adalah log Y. Kemudian tabel selanjutnya adalah U log Y. Berarti U dikalikan dengan log Y. Nah, ini log Y-nya sudah kita dapatkan, 5 kalikan 2,61 minus 4 kalikan 2,62 minus 3 kalikan 2,6. Jadi semua yang ada di U ini harus kita kalikan dengan log Y. Jadi langsung aja kan, minus 5 kalikan 2,61 itu hasilnya adalah minus 13, minus 4 kalikan 2 itu hasilnya adalah minus 10, dan seterusnya. Oke, sudah dapat ya. Jadi semua yang ada di U ini harus kita kalikan dengan log Y. Ya, di sini 0 ya. Ini juga harus kita jumlahkan, berarti minus 13 ditambah dengan minus 10, ditambah dengan minus 7, tambah minus 5, sampai ke bawah itu kita tambahkan jumlahnya adalah 2,680. Itu adalah U log Y. Kemudian selanjutnya adalah U pangkat 2. Berarti minus 5 ini kita pangkat kedua. Hasilnya adalah 25 ya. 4, 3, 2, 1 semua yang ada di U ini harus kita pangkatkan 2. Hasilnya, nah bisa kita lihat di sini ya. Jadi 16, 9, 4, 1 sampai ke bawah. Kemudian ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 110. Ini juga sama, 25 tambah 16 tambah 9 seterusnya sampai ke bawah. Kita teruskan. Kemudian rumus master ini log Y sama dengan log A plus log BU. Rumus turunan berarti sigma log Y sama dengan N log A, sigma U log Y sama dengan log B sigma U pangkat 2. Ini juga kurang lebih tidak bisa kita selesaikan yang rumus master, tapi kita itu harus menyelesaikan yang rumus turunan dulu. Berarti langsung aja kita tuliskan sigma log Y, berarti nilainya adalah yang 29,80 ini ya. Sigma atau total log Y, berarti log Y sigmanya adalah 29,8. Selanjutnya adalah N. N itu jumlah tahun atau jumlah data. Jumlah tahunnya adalah 11 ya tadi, berarti kita tulis 11 log A. Log A itu adalah yang kita cari, jadi 11 log A. Nah, seperti ini. Kemudian sigma U log Y. U log Y berarti itu yang tabel ini, sigmanya adalah 2,68 nih ya, berarti kita tulis 2,68 di sini. Nah, kalau di rumus eksponensial ini dia tidak menggunakan eliminasi lagi ya, jadi lebih simple, lebih nyaman ya. Langsung menggunakan dua persamaan saja, langsung menggunakan logaritma. Dia tidak seperti yang tadi ada A, B, dan C-nya. Jadi dia langsung log Y, log A, log B, kemudian log yang seterusnya. Ya, jadi persamaannya atau rumusnya tidak banyak ya, rumus turunannya hanya 2. Sementara kalau yang kuadratik itu dia sampai 3 turunan rumus. Ya, perbedaannya hanya di situ ya. Ya, langsung aja 29,801 kita cari log A-nya itu. Caranya adalah dibagi dengan 11 ya. Nah, karena di sini 29,80, ingat kalau misalnya ada melekat dengan huruf, berarti yang angka inilah yang akan menjadi di bawah atau menjadi penyebutnya. Berarti 29,8 itu dibagi dengan 11. Hasilnya adalah 2,12867. Inilah log A. Ya, jadi 29,801 dibagi dengan 11. Karena yang melekat di huruf, ingat yang melekat di huruf itulah yang akan menjadi penyebut atau yang harus kita bagi. Ya, jadi 29,80 bagi 11 hasilnya adalah 2,128. Oke, langsung aja 29,801 ini harus kita cari nilainya, 11 log A. Nah, yang menjadi penyebutnya itu adalah yang 11, bukan yang 29 karena yang melekat dengan huruf. Ingat, melekat dengan huruf itulah yang akan menjadi penyebut atau yang akan menjadi pembaginya kan, atau yang menjadi di bawahnya. Berarti ya di sini 11 log A. Log A-nya itu adalah 29,8 dibagi dengan 11. Nah, seperti ini. Hasilnya 29,8 dibagi 11 itu adalah 2,709. Itu adalah nilai log A. Ya, jadi nilai log A adalah 2,709. Itu rumus yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah kita tulis U log Y sama dengan log B sigma U pangkat 2. Sigma U log Y. U log Y sigmanya adalah 2,68 ya. Jadi di sini kita tulis 2,68. Kemudian log B. Log B tidak bisa kita dapatkan, namun U pangkat 2 sigmanya adalah 110. Nah, sehingga seperti ini ya, sama dengan log B 110. Ini juga sama, yang melekat di huruf log B itu adalah yang 110 kan, berarti 2,68 dibagikan dengan 110. Nah, itulah untuk mencari nilai log B-nya. Sehingga nilai log B itu adalah
0,024372 ya. Itulah nilai log B. Jadi di awal sudah saya bilang bahwa yang melekat dengan huruf itulah yang akan menjadi penyebut atau yang akan di bawah ya, yang akan dibagi. Nah, karena di sini log B 110 berarti yang melekat dengan hurufnya itu adalah 110 kan. 110 yang akan menjadi penyebutnya. Nah, ingat ini tidak selamanya di atas itu akan lebih kecil daripada yang bawah atau yang atasnya itu lebih besar daripada yang bawah kan. Kita lihat di sini yang ini yang di rumus ini di atas lebih besar daripada yang bawahnya kan, 29 dengan 11. Nah, kalau yang ini rumus yang kedua justru yang di atasnya itu lebih kecil daripada yang bawahnya, sehingga makanya tadi saya bilang tidak selamanya dia itu pasti lebih besar atas daripada bawahnya. Bisa jadi juga yang bawahnya itu lebih besar daripada atasnya. Di contoh ini ternyata 110 lah yang lebih besar tapi dia malah berada di bawah karena dia itu melekat dengan huruf kan. Ya kalau misalnya persamaan di sini yang melekat dengan huruf itulah yang akan menjadi penyebutnya. Berapapun nilainya. Oke, kita sudah dapatkan log A dan log B. Kembali ke rumus master. Ya, ke rumus induk. Rumus induk itu adalah log Y sama dengan log A plus log BU. Ya, ini juga hampir sama. Kita coba ambil sampel tahun 67 dan tahun 68. Karena tahun 67 berarti dia itu Y67. Sama dengan log A plus log BU. Log A itu adalah 2,7. Kemudian log B itu adalah 0,02 ya. Jadi 2,7 tambah 0,02 dikalikan dengan U. Tahun 67 U-nya berapa? U tahun 67 itu adalah minus 1. Langsung saja kita tuliskan di sini 2,70 ya. Jadi yang log A plus log B 2,70 ditambah dengan 0,02 dikalikan dengan U. U itu adalah minus 1. Ingat tahun 67 itu U-nya adalah minus 1. Nah seperti ini ya. Ingat karena ini ada yang dalam kurung harus kita selesaikan terlebih dahulu dalam kurung baru kita bisa tambahkan atau kurangi. Hasilnya adalah 0,02 dikalikan dengan minus 1 plus 2,7 itu hasilnya adalah 2,1052. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian ini harus kita jadikan anti-log. Dulu pernah saya bilang bahwa anti-log itu memang tidak semua kalkulator ada, sehingga kalau misalnya kalian itu memiliki HP berbasis Android, bisa tinggal download aja kalkulator anti-log. Nah, itu pasti ada. Hanya saja kalau kalkulator bawaan itu jarang sekali ada anti-log. Ada yang punya, tapi ada juga yang tidak. Dan sebagian besar itu tidak ada anti-log. Nah, kalau tidak ada, ya udah cukup di-download saja. Di Play Store itu banyak, silakan nanti cari aja kalkulator anti-log. Anti-log dari 2,1052 itu hasilnya adalah 127,4089 ya. Itu untuk tahun 67. Tahun 68 berarti hampir sama dengan tadi, kita tulis ulang. Log A itu adalah 2,70, log B itu adalah 0,02, U tahun 68 itu adalah 0 ya. Tahun 68 U-nya adalah 0. Sehingga di sini 2,7 tambah 0,0 dikalikan dengan 0. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah 2,6857. Nah, 2,6857 ini langsung kita jadikan anti-log ya. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah 484,988689. Ini perlu diperhatikan, perlu diingat kembali bahwa HP Android itu bisa download di Play Store ya. Di sana cukup banyak, cari aja kalkulator anti-log. Memang untuk kalkulator anti-log ini beberapa HP ada yang punya, tapi sebagian besar yang saya ketahui itu tidak ada anti-log. Nah, oleh karena itu kalau misalnya tidak ada ya gampang, itu bisa kalian download di Play Store, cari aja keywordnya itu adalah kalkulator anti-log. Banyak, silakan pilih yang mana saja kalkulator anti-log itu. Jadi yang kalian ketik itu adalah 2,68, langsung di anti-logkan hasilnya adalah 48,9868. Yaitu adalah anti-log dari 2,68. Selanjutnya adalah 68, berarti Y68 sama dengan 2,7092 itu adalah log A, log B-nya adalah 0,02, U-nya, U tahun 68 itu adalah 0 ya. Jadi tahun 68 U-nya adalah 0. Sehingga di sini 2,70 tambah 0,02 dikalikan dengan 0. Ya seperti ini ya. Jadi 2,70 plus 0,02 dikalikan dengan 0. Hasilnya adalah 2,7092. Nah, karena di sini 0 dikalikan 0,2 itu hasilnya 0 ya. Jadi 2,7092. Ini juga sama, kita jadikan anti-log. Ya, ketik aja di kalkulator anti-lognya itu 2,70. Sehingga hasilnya adalah 511,91752. Itu untuk tahun 68. Ini juga sama, kita itu ingin mencari prediksi di tahun berikutnya kan, atau di tahun di luar tabel ini. Nah, di luar tabel ini berarti tahun 62 ke bawah atau tahun 73 ke atas.
Berarti tahun 62, 61, 60, 59, dan seterusnya. Atau tahun 74, 75, 76, 77, dan sampai ke tahun yang ingin kita cari ya. Nah, kalau misalnya kita itu ingin mengembangkan tahun, otomatis U-nya juga harus kita kembangkan. Kalau tahun 74, berarti U-nya di sini adalah 6 ya. Kemudian kalau tahun 75 itu berarti 7. Tahun 76 itu berarti dia adalah 8. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ingin sampai tahun 80, berarti U-nya harus kita teruskan sampai ke bawah. Oke ya. Nah, seandainya di luar tabel prediksi yang kita cari adalah tahun 75. Di sini adalah tahun 73 ya. Terakhir tahun 73. Nah, di luar dari tabel itu adalah 75. Berarti U-nya adalah 7. Langsung kita masukkan ke rumus master tadi. Log A plus log BU, berarti log A nilainya adalah 2,7092, itu adalah log A, log B-nya adalah 0,02347. U-nya itu adalah tahun 75 itu 7 ya. Jadi langsung aja kita tulis 7 di sini, kalikan, berarti hampir sama dengan tadi, kerjakan yang dalam kurungnya. 7 kalikan 0,02 dulu, baru ditambahkan dengan 2,7092 ya. Nah, ini hasilnya 2,873. Kita jadikan anti-log. Hasilnya adalah 747,29142 ya. Jadi seperti itu. Nah, ini saya cuma mengingatkan kembali aja, kita itu harus mencari rumus turunan. Kalau sudah dapat rumus turunannya ini, komponennya log A, log B, atau log Y, baru kita masukkan ke rumus master. Nah, rumus master itu kita harus melihat U kan. U itu harus kita lihat di tabel lagi. Ya, nanti silakan melihat lagi video saya yang sudah saya jelaskan di awal. Ya, nanti di playback saja. Semoga itu bisa dipahami lebih lanjut. Ya, kemudian di sini juga harus kita perhatikan plus minusnya ya. Jangan sampai plus minus itu salah, bahaya, fatal, terutama yang log atau yang U-nya. Yang paling sering salah itu adalah minus di sini ya, di U. Itu paling sering salah. Kemudian perkalian dengan log-nya juga biasanya salah. Kalau misalnya di sini salah, ya nanti di sini juga akan salah juga. Hati-hati. Kemudian juga penambahan di bawah itu biasanya juga rawan salah. Perhatikan tanda plus minus. Meskipun di sini sudah benar, perhatikan lagi di sini plus minusnya. Kemudian ini juga di rumus master itu lihat minus atau plus. Yang kita pakai itu adalah melihat dari tahunnya. Tahunnya itu kita lihat di tabel tadi kan. Jadi memang mau tidak mau harus kita bolak-balik lagi prosesnya ya. Memang cukup panjang, cukup rumit, tapi tetap bisa ya. Bukan berarti rumit tidak bisa. Nah, jadi silakan mau pakai yang tren kuadratik, yang ini, atau mau pakai yang tren eksponensial, yang ini. Sebenarnya itu sama. Bedanya itu, di sini rumus turunannya ada 2, hanya 2 saja. Tapi kalau misalnya yang di tren kuadratik itu dia ada 3 rumus turunannya. Kemudian, kalau di sini penggunaan data genap, kalau yang tren eksponensial ini adalah penggunaan data ganjil. Jadi, data genap dengan ganjil itu akan menghasilkan U yang berbeda. Jangan sampai kita itu keliru, U-nya, ingat untuk yang data genap, itu dia hanya ganjil, tapi kalau U data ganjil, itu dia berurutan. Dia tidak hanya ganjil, tapi juga genap ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau yang data genap, dia itu hanya ganjil saja, genap tidak dipakai. Yang atas itu tetap minus, yang bawahnya tetap plus. Ini juga ya, tren eksponensial itu atasnya minus, bawahnya itu adalah plus. Kemudian perbedaannya untuk data genap dengan ganjil, kalau data yang ganjil dia itu bermula dari 0, kemudian berurutan hurufnya, tidak ada hanya ganjil saja kan, tapi kalau misalnya data genap, itu dia tidak ada 0, kemudian yang digunakan hanya ganjil saja. Ya, jadi itu ya penentuan dari tren kuadratik sama tren eksponensial itu, yang paling penting salah satunya adalah U. Karena di sinilah, titik U inilah yang menentukan nilai U, Y, U pangkat 2Y, dan U pangkat 4-nya. Nah, kalau yang di tren eksponensial itu log Y dengan U log Y, U pangkat 2. Sehingga di sini memang yang menjadi intinya itu adalah U. Jangan sampai sama antara data ganjil sama data genap ya. Kemudian tren eksponensial dengan tren kuadratik itu, ya perbedaannya adalah rumus turunan. Kemudian juga kalau tren eksponensial itu dia menggunakan anti-log. Kelihatannya lebih simpel yang menggunakan anti-log. Hanya saja di sini, ya tadi saya bilang kita harus mencari kalkulator anti-log. Kalau misalnya menggunakan aplikasi Android, di Play Store itu banyak, silakan cari aja kalkulator anti-log. Yaitu sangat banyak. Tren eksponensial juga rumus turunannya itu lebih sedikit daripada yang tren kuadratik.
tren kuadratik itu dia ada 3. Sementara kalau misalnya yang tren eksponensial dia hanya 2 dan menggunakan log sama anti-log. Baiklah, semoga ini bisa dipahami. Yang sudah saya jelaskan, silakan diulang-ulang lagi agar bisa mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai tren kuadratik dan tren eksponensial. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya.